Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu.
You tore the veil, you made a way when you said that it is done. You tore the veil, you made a way when you said that it is done. You tore the veil, you made a way when you said that it is done. You tore the veil, you made a way when you said that it is done. You go before me, you shield my ways, your hand upholds me. I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil, you made a way when you said that it is done. You tore the veil, you made a way when you said that it is done. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand still. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan pada malam hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami punya kesempatan untuk kami kembali berkumpul secara virtual Tuhan dari rumah kami masing-masing. Untuk kami Tuhan punya kesempatan untuk kami beribadah di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan Tuhan hari ini. Kami boleh juga mengingat dan merayakan, remember Tuhan Jumat Agung. Untuk kami bisa mengambil kesempatan untuk merenungkan karya salib Tuhan, merenungkan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa kami ada malam hari ini, semua hanya karena anugerah Tuhan, semua hanya karena pengorbanan dan penebusan Yesus atas kehidupan kami, sehingga kami semua boleh beroleh kesempatan menjadi anak-anak Allah. Dan kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami boleh punya kesempatan sekali lagi untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, untuk kami bisa beribadah, menyembah Tuhan bersama dengan keluarga kami, teman-teman kami, satu rumah kami Tuhan, untuk kami bisa menyembah Tuhan bersama. Dan hamba berdoa malam hari ini di tempat ini, saat kami bersama-sama beribadah, I pray for the Holy Spirit to touch us, for the Holy Spirit to visit us, God, to break us through, to touch our spirit, God, to give us life, the new life, to breathe the new life into us, God. Kami berdoa Tuhan sebuah hati yang baru, untuk kami bisa sungguh-sungguh bisa semakin mencintai Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semangat yang baru Tuhan, komitmen yang baru, untuk kami sungguh-sungguh bisa memberikan seluruh kehidupan kami buat Tuhan. Kami berdoa, kami mohonkan Tuhan untuk roh Tuhan yang tidak terbatas itu Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, bekerja Tuhan setiap daripada kami. Bukakan hati kami Tuhan, bukakan pengertian yang baru, reveal yourself in a brand new way, so that we can know you better, and so that we can love you deeper, God. Untuk kami bisa Tuhan melayani Tuhan lebih sungguh dan lebih genuine lagi. Hamba berdoa, kami serahkan waktu-waktu ke depan Tuhan. We pray for the spirit of revelation and wisdom. May the word of God pierce us through, God. Tusuk kedalaman hati dan roh kami. Perbaiki, nyatakan kesalahan kami, kuduskan kami melalui kebenaran firman Tuhan, bangun kami Tuhan, berikan kami semangat yang baru, arahan yang baru, untuk kami bisa semakin mengarah kepada keserupaan dan kesempurnaan Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sekali lagi, kami serahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan perkataan-perkataan Tuhan, hamba sangat terbatas, tapi I pray for the Spirit of God, untuk memampukan hamba bisa berbicara dengan bahasa yang sederhana, yang bisa dimengerti Tuhan. Urapi Tuhan, tanpa Tuhan, tanpa kehadiran-Mu yang kami kerjakan sungguh sia-sia. Terima kasih Bapa, hamba di dalam nama Yesus hamba berdoa, kami siap sambut kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, bersyukur sekali lagi buat kesempatan hari ini, malam ini kita bisa berkumpul merayakan ibadah Jumat Agung Bapak Ibu Saudara. Sungguh sebuah momen yang sangat sakral Jumat Agung, untuk kita kembali merenungkan apa yang Tuhan buat, karya salib Tuhan, penderitaan Tuhan, darah Yesus yang tertumpah buat saya dan saudara. Dan kita harus akui bahwa saat kita bicara tentang Jumat Agung, kalau kita boleh compare dengan Christmas misalnya, Jumat Agung seringkali is a bit downplayed, to be honest. Christmas selalu dirayakan dengan jor-joran saudara, is very merry, is very very happy season of holiday too, and people are gathering together, exchanging gift, even though mungkin cara itu adalah bukan cara yang paling akurat untuk merayakan Natal, tapi kita harus akui dan realitanya menyatakan bahwa Christmas adalah sesuatu yang paling sering ditunggu-tunggu, baik oleh orang Kristen maupun non-Kristen saudara. Tapi Jumat Agung, saat kita bicara tentang Jumat Agung, kita harus akui bahwa seringkali Jumat Agung menjadi momen yang ya kita lewati tanpa kita sungguh-sungguh mempunyai waktu untuk merenungkan kembali apa sih Jumat Agung, apa sih makna Paskah buat kita, buat setiap daripada kita. Dan saudara, saya mau membuka khotbah ini, saya mau menyampaikan bahwa kalau kita bicara tentang Christmas, Natal membawa pesan kasih, Natal membawa pesan anugerah, Natal membawa pesan kasih karunia, di mana Allah Bapa mengirimkan anak yang tunggal buat saya dan saudara yang kita tidak layak sesungguhnya, tapi for God so loved the world that He gave His one and only Son, so that those who believe in Him, we do not perish, tapi kita beroleh sebuah hidup yang kekal di dalam Tuhan. Tapi saat kita bicara tentang Jumat Agung saudara, Jumat Agung bicara tentang pesan salib, Jumat Agung membawa pesan penderitaan Yesus, Jumat Agung membawa pesan pengorbanan Yesus, kematian Yesus buat saya dan saudara.
Dan sesungguhnya Jumat Agung membuat pesan Natal itu begitu lengkap dan komplit. Kenapa saya katakan seperti begitu? Karena kalau Natal membawakan pesan kasih karena Yesus datang buat saya dan saudara, Jumat Agung sungguh membuktikan kasih Tuhan yang begitu besar dengan cara yang ekstrem, dengan cara yang radikal, dengan cara yang really bold, dengan cara yang begitu tajam, saudara, membuktikan bahwa memang sungguh Dia mengasihi kita semua. Bahkan sampai Alkitab mengatakan bahwa sungguh tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang rela memberikan nyawanya buat sahabat-sahabatnya. He calls us as His friends. Dia menyebut saya dan saudara sebagai sahabat-sahabatnya, dan tidak ada kasih yang lebih besar dari itu. There is no greater love than that. Dan saya rasa itu adalah sebuah pesan yang luar biasa, saudara. Sebuah pesan yang begitu mengagumkan, bahwa kita ada hari ini sungguh karena ada sebuah kasih yang begitu luar biasa, kasih yang begitu melewati batas imajinasi manusia untuk Dia kerjakan. Dia mati buat saya dan saudara. Mari saudara, untuk memulai segmen untuk khotbah ini, saya mau menyatakan bahwa saat kita bicara tentang Jumat Agung, pesan tentang salib, pesan penderitaan, pesan kematian Yesus, tentu kita tidak bicara tentang darah Yesus. Dia mati menumpahkan darah buat saya dan saudara. Dia menderita, dia dicambuk, dia ditusuk, dia dimahkotai duri, dia ditikam, saudara, dengan darahnya tertumpah buat saya dan saudara. Kalau saudara mungkin sudah pernah menonton salah satu film favorit adalah The Passion of Jesus Christ. Banyak film tentang penderitaan Yesus, tapi salah satu yang diakui oleh pencinta movies adalah bahwa film Passion of the Christ itu menggambarkan lumayan cukup mendekati realitas, karena dengan how gory it looks, how bloody it looks, how terrifying it looks, bagaimana Yesus menderita, disesah sedemikian rupa. Walaupun mungkin harus diakui, mungkin realitanya mungkin jauh lebih mengerikan dari apa yang tergambarkan dari layar kaca, saudara. Tetapi itu lumayan mendekat, memberikan kita sebuah pesan bahwa it wasn't a pleasant scene. Bukan sebuah scene yang nyaman untuk dilihat, bukan sebuah pemandangan yang enak untuk kita tonton, saudara. It's mengerikan. Dan pertanyaan yang harus kita bisa jawab dan seringkali muncul adalah, kenapa ya? Kenapa harus Yesus menderita sedemikian rupa untuk menyelamatkan dan menebus kita semua? Kenapa Yesus harus menjalani penderitaan sedemikian rupa untuk menggenapi rancangan keselamatan Allah Bapa buat umat manusia? Why would it be done that way? Kenapa harus dilakukan seperti begitu? Why would Jesus have to endure such suffering just to accomplish the will of God in releasing forgiveness and delivering salvation to His people? Bukankah Dia Tuhan yang Dia bisa mengerjakan, menggenapi itu semua dengan cara yang lebih, less horror, less terrifying, less bloody? Dan ini pertanyaan yang harus dijawab. Kenapa harus dikerjakan seperti begitu? Saya mau menyampaikan beberapa hal, beberapa poin singkat saja, cuma sebatas memberikan Anda kerangka berpikir untuk memahami makna Jumat Agung, saudara. Kenapa harus dijalankan sedemikian rupa? Kenapa Yesus harus mati? Kenapa harus darah tertumpah? Poin pertama, kita buka Ulangan pasal 12 ayat 23. Deuteronomy 12:23. But be sure that you do not eat blood, because the blood is the life. You must not eat the life with the meat. Poin pertama, kenapa darah tertumpah? Karena blood represents life. Bahwa darah menggambarkan kehidupan. Saat Yesus menumpahkan darahnya buat saya dan saudara, Dia memberikan hidupnya buat saya dan saudara. Supaya kita yang seharusnya mati, kita beroleh kehidupan itu. Dan saudara, saya harus sampaikan bahwa Yesus mati bukan karena Dia ditakdirkan untuk mati, bukan karena Dia dipaksakan atau diskenariokan untuk mati seperti demikian rupa. Tapi saya harus mengatakan bahwa Dia memilih untuk disalib, Dia memilih untuk mati buat saya dan saudara, Dia memilih untuk menumpahkan darahnya buat saya dan saudara. Jadi blood represents life. He gave up His life so that we can gain new life in Him. Poin yang kedua, Roma pasal 6:23.
Kenapa harus seperti begitu? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Dengan kata lain, poin yang kedua, kenapa harus ada darah yang tertumpah? Kenapa harus ada kematian? Karena sesungguhnya wage of sin is death. Upah dosa adalah maut. Kita seharusnya harus mati, saudara. Tapi Yesus menyelesaikan itu, memberikan sebuah permanent solution buat kita supaya kita bisa hidup. Karena wage of sin is death, dan itu harus dibayarkan. Dosa harus terbayarkan dengan maut. Poin yang ketiga, Ibrani pasal yang ke-9 ayat ke-7. Ibrani pasal yang ke-9 ayat ke-7 dikatakan begini, but only the high priest entered the inner room. Imam agung memasuki ruang maha kudus dalam tabernakel itu atau bait Allah, and that only once a year, setahun sekali Bapak Ibu Saudara, and never without blood. Selalu mengadakan persembahan ini 1 tahun sekali, harus dengan darah. Kenapa? Which he offered for himself and for the sins the people had committed in ignorance. Dengan kata lain, persembahan harus dibawakan untuk melakukan pengampunan dosa buat imam itu tersendiri dan juga buat orang-orang yang memang sudah berdosa. Jadi poin ketiga adalah bahwa untuk menyelesaikan masalah dosa ini yang berujung kepada maut yang tadi kita sudah setujui, maka ada sebuah sebutlah ini dengan kata ritual yang dikerjakan bahwa dengan cara mempersembahkan binatang atau hewan yang tidak bercacat celah yang terbaik, dipersembahkan, darahnya ditumpahkan. Dan ini dilakukan oleh Imam Agung setahun sekali, saudara, mengadakan, sebutlah kalau saya boleh sebut dengan istilah begini, pengampunan dosa massal saat itu. Supaya melakukan pengampunan dosa secara massal, ditumpahkanlah darah. Dan kenapa bisa seperti begitu? Karena seharusnya manusia itu yang berdosa dan harus mati, saudara. Tetapi ada hewan ini yang menggantikan posisi manusia itu, sehingga hewan ini yang dibunuh, disembelih dan mati sebagai ganti manusia berdosa ini. Jadi ada proses penggantian di sana untuk menyelamatkan dan mengampuni manusia. Hewan ini yang dikorbankan. Ibrani pasal yang 9 ayat 22. Ibrani pasal 9 ayat 22. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness. Jadi saudara, kenapa harus ada darah tertumpah? Karena the shedding of blood delivers forgiveness. Tidak ada pengampunan tanpa darah yang tertumpah. And that's the reason why kenapa darah Yesus tertumpah buat saya dan saudara. Supaya kita semua mengalami pengampunan dosa yang kekal dan permanen, saudara. Ibrani pasal yang 10 ayat 4. Ibrani pasal yang ke-10 ayat ke-4 dikatakan begini. It is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Tidak mungkin bahwa darah dari hewan-hewan dipersembahkan itu menyelesaikan masalah dosa secara permanen. Jadi poin yang berikutnya kenapa Yesus harus mati sebetulnya ada karena the sacrifice animal's blood, it doesn't provide permanent solution to the issue of sins. Ya, mereka menjalankan itu 1 tahun sekali, tapi that's the reason why kenapa itu dilakukan setahun sekali, because it is not permanent. Itu harus dilakukan berulang kali, 1 tahun sekali melakukan pengampunan dosa. Dan harus dilakukan secara reguler, saudara. Tidak ada permanent solution. Ya, ada pengampunan dosa, tapi sementara. It's a band-aid treatment. It's a band-aid treatment. It's very temporary. It is not permanent. Dan dikatakan memang there is no way, it is impossible for the blood of the animals to take away sins. Dan sebagai antitesis poin tersebut, saya mau menyampaikan begini, bahwa Ibrani pasal yang ke-9 ke-12. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 12. He did not enter, Jesus didn't enter by means of the blood of goats and calves. Seperti yang tadi dibilang dengan darah hewan. Tetapi Jesus entered the most holy place. Okay? Seperti Imam Agung tadi, memasuki ruang maha kudus. Jesus entered the most holy place once and for all. Bandingkan dengan tadi, Imam Agung masuk once a year. Tetapi Yesus masuk once and for all. Sekali untuk selamanya. Bukan dengan darah kambing domba dan sebagainya, tetapi dia dengan dikatakan once and for all by his own blood. Dengan darahnya sendiri, dia tidak membutuhkan perwakilan untuk mewakili pengorbanan tersebut. Dia korbankan dirinya buat saya dan saudara. How amazing is that? And thus obtaining eternal redemption. Sehingga menghasilkan sebuah penebusan yang sifatnya kekal, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada lagi kesementaraan, tidak ada lagi temporary fix.
Jesus sacrifice and His shed blood, basically it provides permanent solution to the issue of sins. Dengan permasalahan dosa, permanen solusinya ada dalam Yesus. Dan saya rasa itu poin-poin yang cukup memberikan kita kerangka berpikir yang tepat, saudara, kenapa Yesus harus menderita sedemikian rupa. Nah, bicara tentang darah Yesus, saya mengambil judul khotbah hari ini, Nothing But The Blood of Jesus. We talk about the blood of Jesus quite a lot. Dan kita tapi kita melakukan perjamuan kudus setiap bulan untuk mengingat kembali apa yang Dia buat kita dengan anggur melambangkan darah Yesus. Tapi saudara, kita sebagai umat percaya, sungguh kita harus memahami the significance of the blood of Jesus in our lives. The implication, the powerful and the significant implication that the blood of Jesus has delivered for you and me. Ada 5 poin yang saya mau sampaikan bahwa apa sih implikasi dari darah Yesus buat saya dan saudara. Mari kita buka poin yang pertama. Kita buka Roma pasal yang ketiga ayat 25. Roma pasal yang ketiga ayat 25. Roma pasal yang ketiga ayat 25. Saya bacakan buat saudara seperti begini. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness because in His forbearance He had left the sins committed beforehand unpunished. Poin pertama yang saya mau sampaikan, saya akan memakai satu istilah ini yang mungkin kita jarang dengar, tapi saya akan coba, I'll try my best to really explain it to you in plain words. Istilahnya disebut dengan propitiation. Implikasi atau signifikan dari darah Yesus yang pertama adalah propitiation. Nah, kembali ke ayat yang tadi, saya akan coba jelaskan secara perlahan, saudara. The shedding of the blood of Jesus itu menggambarkan, dikatakan bahwa Jesus as the sacrifice of atonement. Dalam Alkitab Anda bahasa Indonesia disebut bahwa Dia dipersembahkan, Yesus dipersembahkan sebagai jalan pendamaian. Dalam bahasa asli, the phrase sacrifice of atonement itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris disebut dengan propitiation, okay? Tapi itu datang dari bahasa Yunani yang disebut hilasterion. Artinya apa, saudara? Secara literal berarti this word relates to an appeasing. Mungkin kita jarang menggunakan kata ini, appeasing. Artinya appeasing itu apa ya? Itu seperti it's satisfying. Kalau saya sebut ya, God's hunger for punishment over sins. Seperti memuaskan kehausan Tuhan untuk melepaskan hukuman atas dosa. Appeasing itu seperti begini. Kalau saya mengambil analogi seperti begini, kalau Anda tahu orang tuamu marah, pasti Anda pernah mengalami papamu atau mamamu sangat marah besar terhadap Anda. Lalu Anda mencoba untuk seperti mengambil hati, untuk bikin dia senang, tidak terlalu marah, meredakan amarahnya sedikit. Maka Anda lakukan sesuatu, Anda korbankan sesuatu. Istilahnya papamu misalnya suka Anda berkebun, Anda malas berkebun, tapi karena Anda pikir ini mungkin bisa buat dia lebih senang atau bisa bikin dia lebih happy lah, saya berkorban diri saya kerjakan dia berkebun itu just to appease him, untuk menyenangkan dia, memuaskan dia dari amarahnya itu, memuaskan dia dari murkanya begitu. Jadi dikatakan bahwa God presented Christ, Tuhan persembahkan, put forward dalam bahasa terjemahan Inggris yang lain, mengajukan Yesus sebagai a sacrifice of atonement, as a propitiation, istilahnya sebagai seperti korban untuk memuaskan murka Tuhan atas dosa manusia. Ada juga pengertian yang dikatakan hilasterion itu adalah relating to an expiating. Again, the word that we rarely use. Expiating itu artinya secara literal itu adalah amending or repairing humans issue of sins. Jadi saat dikatakan Tuhan disebutkan God put forward Jesus Christ as the sacrifice of atonement, dikatakan bahwa dia menjadi dicoba menjadi tanda kutip ya, alat untuk memperbaiki atau menyelesaikan permasalahan dosa manusia, to repair the issue of sins. Makanya dalam bahasa Indonesia disebut dengan jalan pendamaian, cara as a means untuk menyediakan solusi terhadap dosa manusia.
Pengertian berikutnya dari hilasterion adalah having placating force. Again, is the word that we rarely use, but let's learn something about this. Placating dalam dalam terjemahannya, placating artinya adalah to pacify, mendamaikan, to quell the anger of God, untuk meredakan amarah Tuhan. Karena dosa manusia, dia mencoba meredakan amarah Tuhan supaya jangan Anda terlalu marah lagi, tapi dengan cara, nih, saya persembahkan Yesus. Tuhan mempersembahkan Yesus. Ya, jadi saudara, artinya apa? Kok seakan-akan seperti kayak lucu ya? Kayak istilahnya, masa Allah Bapa mempersembahkan anaknya supaya seolah-olah dengan kematian anaknya itu dia tanda kutip tersenangkan, terpuaskan, murka atau amarahnya itu terpuaskan. Seperti Anda itu kesel banget dengan sesuatu, lalu tiba-tiba ada sesuatu yang dikorbankan buat Anda, diberikan atau dibayarkan, dibelikan buat Anda untuk istilahnya membuat kita senang. Kok seperti kita berpikir seolah-olah seperti, kok Allah kita seperti anak agak kejam ya? Seolah-olah melihat Yesus mati begitu istilahnya terpuaskan, atau harus amarahnya harus reda dengan cara anaknya harus mati sedemikian rupa dengan cara yang sadis. Kita mungkin bisa berpikir seperti itu, tapi kita harus memperhatikan ini. Dan ini, this is the amazing word that the Bible uses to describe about how Jesus was presented as a sacrifice of atonement di sana. Bahwa kita harus melihat, kalau ayat tadi dikatakan begini di bagian keduanya, He did this. Kenapa Tuhan lakukan itu? Tuhan Alkitab memberikan alasan, saudara. God did this. God presented Christ as a sacrifice of atonement to demonstrate His righteousness. Untuk mendemonstrasikan kebenaran, keadilannya, saudara. Because in His forbearance, He had left the sins committed beforehand unpunished. Dengan kata lain, dia bilang begini, bahwa sepertinya bahwa selama ini dosa manusia itu terbiarkan, tidak terhukum. Jadi sebetulnya kalau kita melihat ayat ini, kita harus mengerti dengan Tuhan, dengan darah Yesus tertumpah, Yesus menjadi propitiation sebagai sacrifice of atonement, sebagai jalan pendamaian buat saudara-saudara. Kita sebenarnya harus melihat itu, bahwa itu sebenarnya menggambarkan aspek keadilan dan kebenaran Tuhan sesungguhnya. Kenapa saya sebut dengan keadilan? Karena aturan mainnya jelas, dan Tuhan Allah bermain dengan aturan yang ada, saudara. Karena aturan yang jelas seperti yang tadi kita bilang, upah dosa adalah maut. Dosa harus pasti akan membawa kepada kematian. Sins demand death. Itu aturan bermainnya. Dan sins dosa mendemand, sins mengundang murka Allah. Allah tidak pernah membenci manusia, tetapi Allah membenci dosa. Allah tidak pernah tidak mengasihi pendosa, tapi Allah membenci dosa. Jadi dosa pasti mengundang maut. Dosa pasti mengundang murka Allah. Itu aturan bermain. Dan dikatakan bahwa dengan Allah mempersembahkan Yesus sebagai persembahan itu untuk memuaskan murkanya, sebenarnya dia sedang bermain dengan aturan main yang ada, saudara. Dengan kata lain begini, walaupun dia mengasihi Bapak Ibu Saudara, despite His everlasting love, Tuhan tidak bisa dengan dosa kita itu, Tuhan seolah-olah dihapuskan begitu, as if nothing ever happened. Seolah-olah you just put it under the rock, and as if like, okay, no sins, nothing's been done. Tidak bisa Tuhan seolah-olah dengan karena mengasihi kita, seolah-olah berperkara dengan dosa, seolah-olah dihilangkan and just simply writes it off. Allah kita adalah Allah yang adil. Dia bermain, God plays by the rules. Bisa bayangkan betapa kesalnya iblis seandainya kalau Tuhan lakukan seperti itu. Oke, ada dosa ya, fine. I decide as God to write this off. Full stop. End of story. Dan it doesn't work that way. Tuhan mengikuti aturan yang main yang ada. Sins demand death. Sins attract the wrath of God. Dan untuk memberikan jalan pendamaian tersebut, dia put forward Jesus Christ as the sacrifice of atonement. Dia mempersembahkan, dia mendorong Yesus menjadi
korban itu, sehingga melalui figur Yesus sebenarnya Tuhan sebetulnya merancangkan sebuah jalan, saudara, di mana Tuhan merancangkan sebuah cara. Bagaimana ya saya menyelesaikan permasalahan dosa manusia dengan mengikuti aturan main yang ada. It's amazing. Dengan cara dalam arti begini, Tuhan mengirimkan anak yang tunggal, turun ke dunia mengambil rupa seorang manusia, sama seperti saudara-saudara. Dan He live in such a way, sama seperti saudara mengalami pencobaan, mengalami ujian, struggle, dan sebagainya. Tetapi He live in such a way sampai dia gain the acknowledgement of the Father. Sampai saat dia dibaptis, Tuhan dari atas Roh Kudus turun, burung merpati, dikatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan dia menghidupi hidupnya sampai akhir with a perfect obedience, with the spotless faithfulness, sampai di point of death at the cross. Dia taat setia sampai mati, saudara. Dan dia hidupi sedemikian rupa, dan ini menjadi sebuah rancangan yang luar biasa. Tuhan menghidupi hidup dengan luar biasa, sehingga saat dia mati di atas kayu salib, dia digambarkan seperti anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Seperti sama di perjanjian lama bagaimana imam besar mengorbankan domba atau kambing, binatang itu yang tidak bercacat celah, dipersembahkan sebagai korban pengampunan dosa. Yesus anak Allah, dia hidupi hidupnya sedemikian rupa, setia, perfect obedience sampai mati. Dan dia menjadi sebuah penggambaran anak domba Allah yang disembelih. Sehingga dengan cara itu, saudara, dia dikorbankan menjadi as a propitiation, as the sacrifice of atonement, untuk seolah-olah seperti begini, saudara, to consume the wrath of God over sins. Untuk dia mengkonsum, untuk dia menghisap semua murka Allah atas dosa manusia. Jadi dosa manusia yang seharusnya mengundang kematian dan murka Allah, Yesus menjadi that propitiation, sebuah jalan pendamaian, satu korban di situ untuk menghisap semua murka Allah terhadap dosa manusia. Dengan cara begitu, Allah memainkan sesuai aturan main. Dan kematian Yesus sebagai propitiation, sebagai sacrifice of atonement, kematian Yesus, dia menyediakan sebuah permanent solution. Dia menyediakan membereskan permasalahan dosa manusia. Selesai, tuntas sekali untuk selamanya, saudara. Dan dia membayar kematian yang seharusnya setiap daripada kita harusnya mati. Dia membayar itu dengan kematiannya sendiri. Dan saya rasa itu, kata ini menjadi sebuah makna yang luar biasa. Menggambarkan sedemikian rupa bagaimana Tuhan menjalani atau bergerak, menyediakan sebuah jalan yang sesuai dengan aturan main, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak tabrak aturan sana sini. Saudara, sins demanded death for the sinners. Dosa meminta atau menuntut kematian bagi pendosa. Dan God honored such term. Dengan dia mengirimkan Yesus, menjadikan Yesus sebagai the sacrifice of atonement. Tuhan ikuti aturan bermain itu. And the result is amazing. Hasil dari Yesus mati sebagai propitiation, sebagai jalan pendamaian buat saya dan saudara. Kita yang berdosa yang seharusnya mati, kita dibebaskan. Kita terbebas dari hukuman mati tersebut. Dan kasih Kristus, the amazing grace of God was rained down. Kasih Tuhan tadi dikatakan bahwa dibuat penuh atau menjadi kasih yang tidak ada yang lebih besar dari seseorang yang memberikan nyawanya. Menjadi sebuah gambaran kasih yang begitu luar biasa. Dan the third thing adalah menggambarkan atau menegakkan keadilan Tuhan. It's showing how God basically was upholding His justice. Sebagai Tuhan yang adil, itu ditegakkan. Keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan ditegakkan, saudara. Jadi itu adalah elemen pertama, komponen pertama tentang darah Yesus. Itu adalah through the shedding of His blood, God presented Christ as a sacrifice of atonement atau propitiation. Nah, poin yang kedua, kita buka Roma pasal yang kelima ayat ke-9. Roma pasal yang kelima ayat ke-9, saudara. Since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? Jadi the shedding of Jesus' blood yang kedua adalah offered a gift of righteousness to the sinners. Atau saya sebut dengan istilah dengan poin ini sebagai justification. Pembenaran. Dikatakan we have now been justified or we have now been made righteous by His blood.
Jadi saudara, sebelum kematian Yesus, sebetulnya setiap daripada kita adalah umat yang berdosa dan setiap kita upah kita adalah maut. Itu sudah jelas. Dan sebetulnya sebelum Yesus mati buat kita, kita secara tanda kutip legal, secara hukumnya, we were all unrighteous people, we were all sinners, and we were supposed to die. Kematian kekal seharusnya menanti kita, dan kita pasti kalau Anda membayangkan sebuah ruang persidangan begitu ya saudara ya. Kita dibawa dalam sebuah persidangan, Tuhan sebagai hakim, iblis sebagai pendakwa, jaksa penuntut. Anggap bayangan seperti begitu. Anda sebagai pihak yang tertuduh. Skenarionya tanpa kematian Yesus, skenarionya sudah bisa tertebak. Skenarionya adalah kita pasti dideklar sebagai guilty, kita dideklar sebagai pihak yang bersalah, dan hukuman mati pasti dijatuhkan. Itu sudah jelas. Sebelum kematian Yesus, the scenario was like that. Dan saudara, karena apa? Dosa kita adalah dosa yang begitu banyak. Sebuah hutang dosa yang tidak akan pernah bisa terbayarkan. Mau Anda sebaik apapun, you will never be able to pay. It is an unrepayable debt. Dan tidak ada solusi terhadap itu, kita pasti akan mati. Dan saudara, saat Yesus mati sebagai, tadi kalau kita bilang sebagai as a propitiation, dia mengkonsum, dia menyedot semua murka Allah terhadap dosa. Sebetulnya itu it brought such a game changer implication on our status, on our legal status before God. Kematian Yesus itu membawa sebuah dampak luar biasa terhadap status kita di ruang persidangan itu. Karena apa saudara? Bisa bayangkan seperti gini, sekali lagi, Allah sebagai hakim, iblis sebagai jaksa penuntut umum, dan kita sebagai pihak yang tertuduh. Dengan kematian Yesus, sesungguhnya Yesus sudah bilang pada iblis, bayangkan bahwa Yesus datang, lalu Yesus bilang pada iblis seperti begini, bahwa hey, okay, I know Frankie was sentenced to death, he's got all the sins that he couldn't pay, but look, I will pay for him. Saya akan bayar semuanya itu, saya mati mengambil posisi dia. Dengan kata lain, kematian Yesus mengubah status kita dari yang pihak yang tertuduh menjadi pihak yang dibenarkan. Menjadi dari pihak yang bersalah menjadi pihak yang dilepaskan dan dibebaskan. Bukan karena tidak ada alasan apa-apa, tapi karena ada Yesus yang menggantikan posisi kita di ruangan persidangan itu. Ada Yesus yang menggantikan posisi kita sebagai pihak yang tertuduh, sebagai pihak yang bersalah, supaya kita yang bersalah dijadikan benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi, it's amazing bagaimana Tuhan bermain sesuai dengan aturan main. Iblis sebagai jaksa penuntut, Bapak Ibu Saudara, dia akan terus menuntut kita semua. Dia menuntut bahwa hey, Anda berdosa, Anda harus bayar. That's how the rule works. That's how the game is. Kalau saya boleh sebut itu. Dan kematian Yesus mengubah status kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Ada Yesus yang menggantikan posisi kita. Jadi saya mau bukakan buat saudara 2 Korintus pasal yang kelima ayat 21. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 21. Dan ayat ini sangat jelas dan akan memberikan sebuah gambaran yang luar biasa. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. God made him, Jesus. God made Jesus who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Jadi Tuhan Allah dikatakan menjadikan Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa. He who had no sin, he became sin. Supaya kita yang bersalah, we might become the righteousness of God. And that's amazing. Status kita salah. Status kita adalah status yang guilty, saudara. Yesus datang, karena iblis menuntut dia, Yesus bilang, okay, I'll take over his place. Mau suka atau tidak suka iblis, Yesus bilang, yang kau tuntut dari dosa adalah kematian. I will die for him. I will pay the price to redeem him. Let him go, I'll take over his stage. Dengan Yesus mengambil posisi kita sebagai pihak yang tertuduh, duduk, dia dituntut hukuman mati, dan dia bayar itu, dia mati buat saya dan saudara. Sehingga posisi kita sudah tidak lagi sebagai posisi orang yang berhutang dosa. Karena sudah ada yang membayar. Posisi kita bukan lagi sebagai pihak yang tertuduh. Karena sudah segala tuduhan dituduhkan kepada Yesus. Posisi kita sudah bukan lagi sebagai posisi yang menanggung kutuk. Karena sudah ada Yesus yang menanggung kutuk kita.
Posisi kita bukan lagi sebagai posisi yang menanti hukuman mati yang kekal. Karena sudah ada Yesus yang mati buat kita. Posisi kita sudah bukan lagi dalam posisi yang terikat oleh belenggu dosa. Karena sudah ada Yesus yang dijadikan dosa supaya kita dibenarkan dan dibebaskan. Jadi saudara, sinners were made righteous and justified by the blood of Christ. Jadi apa yang darah Kristus hasilkan adalah sebuah karunia pembenaran. It's the gift of righteousness. We were made righteous. We were made justified. We were justified. Not without a reason, tetapi karena Jesus became sin so that we could be made righteous before God. Supaya kita dibenarkan. Karena ada yang menggantikan. Sesederhana itu. Jadi saudara, kalau kita renungkan seperti gini, Anda bisa membayangkan seperti gini ya. Anda berhutang, dan saya sering kali pakai ilustrasi ini. Anda berhutang, hutang yang tidak bisa Anda bayar. $5 juta, $50 juta. Rumah Anda mau disita bank, istri anak Anda terkapar, dan Anda tidak bisa bayar itu hutang. Hidup Anda hancur hanya karena hutang tersebut, dan Anda tahu Anda akan selesai. Tetapi ada figur yang datang tiba-tiba, saya lunasi hutang Anda. Supaya kita di posisi orang yang menghutangi kita dipandang sebagai posisi yang bebas hutang. Kita tidak lagi berhutang apapun dengan orang itu karena ada Yesus yang membayar, ada orang ini yang membayar. Bayangkan itu yang Yesus buat saya dan saudara. That's what the blood of Jesus has done for you and me. And I think it is amazing. Dan itu sebuah hal yang luar biasa. We were made righteous because who didn't sin, he became sin for us. Supaya kita yang berdosa dibenarkan. Dan saudara, it is important to note bahwa by His law, secara posisi dalam ruang persidangan tersebut, posisi kita sudah dibenarkan. And Alkitab mencatat dengan luar biasa. We were made righteous. We were justified. Kita dibenarkan. Dengan kata lain, kalau saya mau boleh sebut adalah begini. Dianggap benar. Dijadikan benar. Dideclare sebagai benar. Tetapi sesungguhnya dalam realita Tuhan dan dalam realita kita sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara, we were still sinners inside with the cloth, with the jacket of righteousness that God has gifted on the outside. Jadi secara posisi hukum, we were made righteous, we were justified. Tetapi it didn't transform us overnight. We were still sinners inside. Saat Anda keluar dari ruang pengadilan tersebut, Anda masih berdosa dalam hati Anda masih punya natur sangat berdosa. Anda tetap orang jahat, Anda tetap orang yang berdosa. You were still sinners inside, but with the coat of righteousness that God has gifted on the outside. And dan disinilah kenapa kekristenan menjadi sebuah perjalanan hidup. Perjalanan hidup adalah supaya apa, saudara? Supaya kita adalah orang yang berdosa yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kita sungguh-sungguh mulai diubah pelan-pelan, ditransformasikan secara radikal untuk kita sungguh-sungguh menjadi orang yang sungguh-sungguh benar, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh layak disebut sebagai anak Allah. Jadi kekristenan, kalau kita memandang ini, kekristenan adalah perubahan hidup. Kekristenan bukan bicara masalah agama, tapi kekristenan bicara masalah perubahan hidup sehingga kita sebagai orang yang berdosa diubahkan menjadi anak-anak Allah. Dan disinilah maka pembenaran itu memang sudah selesai. Pembenaran proses titik pembenaran tersebut sudah selesai di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Tetapi proses kita menjadi orang benar itulah proses yang kita harus jalani sepanjang umur hidup kita. Melalui fasilitas-fasilitas yang Tuhan berikan, melalui Injil, melalui karya Roh Kudus, penggarapan hidup yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita semakin dibentuk, semakin serupa dengan Tuhan. Jadi saudara, ini bicara tentang transformasi. Jadi jangan cukup cuma sebatas mendeclare dan mengklaim I am justified, I'm made righteous. It's great. We are made righteous by the blood of Jesus. Tapi we need to live our lives as truly righteous people. Nah saudara, poin yang ketiga. Apa yang darah Yesus kerjakan buat saya dan saudara? Efesus 1 ayat yang ke-7. Efesus 1 ayat yang ke-7. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Jadi saudara, poin yang ketiga dari darah Yesus adalah redemption, penebusan.
sebuah penebusan. The shedding of Jesus' blood delivered redemption of sins. Jadi saudara, what effectively took place saat Yesus mati di atas kayu salib? Yang terjadi adalah yang saya sebut seperti ini. There was a redemption transaction that took place. Ada sebuah transaksi penebusan yang terjadi. Apa sih penebusan artinya saudara? Kita dalam posisi tadi tertuduh, kita dijatuhi hukuman mati. Saudara, terjadi proses saat Yesus mati, terjadi sebuah proses penebusan. Proses penebusan itu apa? God demanded the freedom, our freedom. Tuhan saat jaksa penuntut itu bilang, Frankie, kau harusnya mati. Tapi Tuhan berkata begini, saya mau dia keluar, saya mau dia bebas. Tentu iblis akan berkata, nggak bisa. Ada harga yang harus dibayar, dia harus mati. Lalu Allah berkata bahwa anakku yang tunggal Yesus, dia akan mengambil posisi Frankie. Dan Yesus di sana saat dia mati, dia menjadi the ransom. Dia menjadi harga penebusan tersebut. Dia menjadi item sebagai, kalau saya boleh sebut dengan istilah gini, uang tebusan buat saya dan saudara bisa merdeka dan bebas. Jadi saudara, saat kita bilang, oh we were forgiven by grace of God. Wow, kita diampuni luar biasa ya, Tuhan terima saya apa adanya, saya diampuni oleh kasih karunia. Yes, grace comes free. Without any price tag to you. You don't need to pay anything for the grace of God. Tapi grace comes at a costly price from Jesus' perspective. Grace may be free to you, but it comes at a huge price tag. It is His own life on the line, on the table for you. Kasih karunia gratis buat saya dan saudara. Anugerah Tuhan gratis buat saya dan saudara. Tapi bukan berarti itu murahan. Bukan berarti kasih karunia itu sesuatu yang gampangan. Karena harganya mahal. Anak Allah turun ke dunia. Mati buat saya dan saudara. Itu harga tebusan Bapak Ibu Saudara. Itu harga tebusan saya dan saudara. Oleh sebab itu kita seharusnya sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah ditebus, kita tidak boleh menganggap remeh hidup ini lalu hidup semau-mau kita, saudara. Saat kita sudah ditebus, saudara, sesungguhnya kita menyadari bahwa saya bebas karena ada orang yang mati buat saya. Saya bebas karena ada pribadi Yesus yang mengambil alih seluruh dosa saya. Saya bebas karena ada pribadi Yesus yang mati di atas kayu salib buat saya. Dan saat terjadi redemption di sana, apa yang terjadi sesungguhnya? Saat penebusan terjadi, Allah membayarkan harga tebusan itu melalui Yesus, dengan Yesus. Yesus menjadi harga bayarannya. Iblis ambil itu karena yang iblis mau adalah kematian atas dosa. Okay? Iblis ambil uang tebusan tersebut dan oleh sebab itu kita dibebaskan. Kita merdeka. Kita dibebaskan dari hukum dosa. Kita dibebaskan dari the mountain or the dash of sins that we had before. Dan sesungguhnya saat kita sudah dibebaskan, Yesus harus mati di atas kayu salib. Allah Bapa yang sudah mengutus Yesus memberikan, put forward Jesus, memberikan Yesus sebagai harga tebusan kita. Maka Allah mengambil alih saya dan saudara. Jadi dalam sebuah transaksi penebusan, in a redemption transaction, there's always a transfer of ownership. Ada sebuah pemindahan kepemilikan. Dengan kata lain, kita yang sebelumnya dimiliki atau di bawah kungkungan dosa atau di bawah tuntutan kematian kekal, kita diambil alih oleh Tuhan karena Yesus mati di sana. Sehingga kita menjadi umat kepemilikan Tuhan. Redemption always talks about the transfer of ownership. Dengan kata lain, saat kita sudah ditebus oleh Tuhan, saya dan saudara kita menjadi milik Tuhan. Kita menjadi milik Allah. Kalau dengan kita menyebut kita sebagai milik Allah, sesungguhnya kita sebagai orang-orang Kristen yang mengakui karya salib Tuhan, kita sesungguhnya mengakui ada pengampunan dosa di sana. Saya dan saudara diampuni. Saya dan saudara kita dibebaskan karena Yesus mati di sana. Tetapi kita harus mengerti, kita dibebaskan, kita dimerdekakan dari dosa, bukan untuk kita hidup semau kita, tapi kita dibebaskan supaya kita menjadi umat kepunyaan milik Tuhan. Kita menjadi umat kepemilikan Tuhan sendiri. Dan kalau kita menjadi umat kepemilikan Tuhan, sesungguhnya kita sudah tidak lagi punya hak dalam hidup ini. Kepemilikan kita dengan kita dimiliki oleh Tuhan sepenuhnya, sebetulnya we forgo our rights, our entitlements, our ambition, our desires, keinginan, agenda hidup
Sesungguhnya semua sudah diambil alih oleh Tuhan. Dan saya harus mengatakan begini, sebagai umat kepemilikan Tuhan, saya catat sebagai begini. We are made to forgo. Kita tidak lagi diminta, kita bukan lagi dihimbau oleh Tuhan. Jadi kita sebagai orang Kristen, saudara, perhatikan ini. Kalau Anda datang ke gereja lalu mendengar pesan bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan kita, semua hidup Anda buat Tuhan. Anda jangan merasa, dan kita tidak boleh merasa sebagai orang Kristen bahwa gereja sedang menghimbau kita, atau Tuhan sedang menghimbau, Tuhan sedang mengingatkan, Tuhan sedang meminta, Tuhan sedang memohon kita untuk memberikan hidup kita atau hak kita untuk Tuhan. Oh no. Sebetulnya saat Yesus mati di atas kayu salib, kita berubah alih ke dalam kepemilikan kita menjadi milik Allah Bapa. Sesungguhnya we are made to lose, to forgo everything. Kita dipaksakan untuk menghilangkan atau melepaskan segalanya itu, saudara. Kalau saya boleh sebut dengan itu, to put it more bluntly, when we became God's possession, we were stripped off everything we had, everything we wished for, everything that we wanted, everything that we were dreaming of, we were stripped off of that. Kita ditelanjang, kita direbut dari semuanya itu. Karena apa? Kita jadi milik Tuhan. Kalau Anda membeli barang sesuatu di sebuah toko, tentu Anda hari ini tidak beli manusia, Anda beli barang. Anda beli barang, ada tax invoice di sana. Anda membeli iPhone, dia berikan Anda tax invoice, Anda bayar harga transaksi, payment terjadi, dia berikan tax invoice. Dalam tax invoice Anda itu menjadi proof of ownership. Pasti ada di bagian sales and terms. The tax invoice basically declares payment has been made, then the item, it transfers the ownership of it, it transfers from the vendor or from the seller to the purchaser or the buyer. Dari kepemilikan penjual menjadi milik si pembeli. Setelah pembayaran terjadi, sesungguhnya saudara, saat Anda keluar dari toko Apple Store Anda di luar, Anda banting itu handphone, toko Apple Store itu wouldn't bother. Because of what? Karena HP itu sudah ada dalam milik kepemilikan Anda. Tapi bisa bayangkan kalau Anda belum bayar itu HP, lalu Anda ambil, Anda keluar dari toko itu, Anda pasti diteriakin sebagai maling. Kalau Anda banting HP itu, Anda pasti akan ditangkap. Tetapi kalau Anda sudah bayar, Anda mau cemplungin itu ke got, Anda mau buang itu jauh-jauh di lindas bus, they wouldn't care because it falls under your ownership. Dan saudara, sesungguhnya kita sebagai orang percaya, saat kita mengakui darah Yesus, sebetulnya kita harus mengakui kita milik Allah Bapa. Saat kita mengakui bahwa Yesus telah mati buat kita percaya itu, sesungguhnya kita harus juga mempercayai dan mengakui bahwa kita adalah sepenuhnya milik Tuhan. Dan kalau kita sepenuhnya milik Tuhan, kalau saya boleh pakai analogi tadi, mau Tuhan banting kita kek, mau Tuhan buang kita kemana kek, mau Tuhan injak kita gimana kek, it is up to Him. Karena Dia pemilik tunggal hidup saya dan saudara. Jadi saudara, perhatikan, saat Anda menjadi milik Tuhan, you were made to forgo everything. You were stripped off everything that you wish for. Dan kita seharusnya, kalau kita mengakui Yesus, darah pengorbanan Yesus, kita harus akui dan percayai dan menjalani proses kita menjadi milik Tuhan. Tidak bisa Anda mengambil bagian dalam salib Kristus setengah-setengah, saudara. Anda senang dengan pengorbanan Yesus karena Anda ditebus, dibebaskan, tapi Anda gak suka dengan Anda harus hidup dalam penundukan diri kepada Tuhan. Anda tidak bisa mengambil pesan salib itu setengah-setengah. Anda tidak bisa merayakan bahwa Anda dibebaskan dari tuntutan kematian kekal, tapi Anda tidak mau sign up on being submissive to the will of God. It just doesn't work that way. You take it or you leave it. It's one or nothing at all. Poin keempat, saudara, Efesus 2 ayat 13. Efesus 2 ayat 13. But now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ.
Jadi Anda di dalam Kristus Yesus, Anda yang dulunya jauh, have been brought near by the blood of Christ. Jadi apa yang implikasi dari darah Yesus? The shedding of Jesus' blood restored the broken relationship between God and His people. Jadi poin keempat itu adalah implikasinya adalah restoration, pemulihan. Jadi saudara, saat Yesus mati, tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Sehingga tidak ada lagi pemisahan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Hadirat Tuhan dulu terkontain dalam ruang maha kudus, dalam bait Allah atau tabernakel saat itu. Terkontain sedemikian rupa. Karena apa? Karena sebetulnya orang yang tidak kudus saat mereka berjumpa dengan Tuhan pasti akan mati. Jadi hadirat Tuhan demikian rupa terkunci dalam sebuah chamber or the Holy of Holies, ruang maha kudus, saudara. Tapi saat Yesus mati, tirai yang memisahkan itu terbelah menjadi dua. There was no longer separation. The presence of God that was confined in the chamber, now it broke loose, meluber keluar, menyentuh dan melawat setiap umat manusia yang ditebus, saudara. Jadi kalau saya boleh sebut sebenarnya kematian Yesus itu adalah, it was really a God's presence break. Itu sepertinya adalah hadirat Tuhan meluber keluar, saudara. Supaya apa, saudara? Dikatakan Alkitab begini, supaya kita yang dulunya jauh dengan Tuhan are brought near to God. Jadi saudara, hari ini kita banyak bicara tentang social distancing. It becomes a popular term. Social distancing, jaga jarak. Setiap kali ada orang, ada tukang waktu itu datang ke rumah saya, buka pintu, dia langsung bilang, Anda pernah berkunjung selama 14 hari dan sebagainya. Dan dia jaga jarak 1,5 meter, saudara. Kemanapun Anda pergi, kemana toko manapun sekarang hari ini ada 1,5 meter jarak untuk keep the distance. Jadi saudara, sebetulnya when Christ died, Christ came down and basically He removed the rule of spiritual distancing between you and God. Dia menghapus aturan menjaga jarak antara kita dengan Tuhan. Supaya kita yang dulunya jauh dengan Tuhan menjadi dekat. Supaya kita yang dulunya jauh dengan Tuhan menjadi intim dengan Dia. Supaya kita yang dulunya terpisah dengan Tuhan karena dosa menjadi satu, menjadi communing dengan Tuhan, bersekutu dalam Tuhan secara erat, saudara. Jadi saudara, darah Yesus, penumpahan darah Yesus bicara tentang pemulihan dan pemulihan hubungan. Jadi the blood of Jesus, Good Friday, the message of cross talks big about relationship. Bicara besar sekali tentang hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Jadi bahwa dengan Tuhan mati, sebetulnya Kristus mati dan kayu salib, dia ingin punya hubungan dengan saya dan saudara. Not a religious kind of relationship, not a ritual sort of way of communicating atau bersekutu, saudara. Bukan masalah spiritual, bukan masalah ritual, tapi dia mau sebuah hubungan seperti bapa dengan anak. Dia ingin mempunyai sebuah hubungan yang dekat seperti bagaimana mempelai laki-laki dengan mempelai wanita, saudara. Itu bagaimana Alkitab menggambarkan hubungan saya dan saudara dengan Tuhan. Bahwa Tuhan saat dia mati, dia bukan cuma sebatas sudah selesai, penebusan selesai, anak-anakku sudah semua bebas, oke, silakan, bye-bye. Tidak seperti itu. He pursues relationship. Dia menginginkan sebuah hubungan dengan saya dan saudara. Dan yang menyedihkan adalah bahwa yang saya harus catat seperti begini. Bahwa Christians often we have no issue in acknowledging the blood of Jesus. Kita biasanya nggak masalah. Oh iya, ada darah Yesus mati bahwa saya menebus kita. Okay, fine. But sometimes we as Christians, we often struggle with in terms of dwelling and knowing the heart of Jesus. Kita seringkali nggak punya masalah dengan mengakui darah Yesus, tapi kita mempunyai masalah untuk kita belajar untuk mengerti dan merasai perasaan Tuhan atau hati Tuhan. We often have no issue in delighting in the blessing of Jesus. Dengan kata lain, kita seringkali nggak punya masalah dengan with all the benefits that we enjoy today as a result of the redemption of Jesus. Yang kita nikmati hari ini tanpa pengorbanan Yesus, sebetulnya itu sudah selesai, saudara. Tidak ada lagi masa depan buat kita. Semua sudah selesai dalam kematian kekal. Tidak ada lagi kesempatan untuk kita masuk ke dalam pengadilan Tuhan, untuk kita diadili dan sebagainya. Semua selesai, kita pasti we are declared guilty and the death is awaiting us. Eternal death is awaiting us. Tapi we enjoy because Christ has died and He offered and He gave that permanent solution to our
issue of sins. We often enjoy that sort of benefit, tetapi we sometimes take it really for granted and we neglect Jesus. Seringkali kita have issue in really building a deep, intimate relationship with Jesus. Dan kita suka dengan semua hal yang salib bawakan buat kita. Kita suka dengan penebusan, kita suka dengan pengampunan dosa, kita suka dengan penerimaan tanpa syarat, kita suka dengan pembenaran. How amazing is that? Tapi sometimes kita tidak suka dengan kita bersekutu dengan Tuhan. It's ironic. Sungguh sangat ironis. Banyak orang Kristen bahkan yang sudah semakin lama mengikut Tuhan, sudah semakin sering mendengar pesan tentang salib, sudah semakin sering mendengar tentang pendalaman Alkitab, tapi semakin mereka memundurkan, menarik diri dalam persekutuan mereka dengan Tuhan. Mereka semakin malas berdoa, mereka semakin malas untuk bersekutu, duduk diam di bawah kaki Yesus. Sebuah pesan bahwa Maria dikatakan mengambil bagian yang terbaik saat dia duduk di bawah kaki Yesus. It's ironic, saudara, Bapak Ibu Saudara. Kita sebenarnya sebagai orang Kristen seharusnya kita semakin adalah orang-orang yang semakin passionate in building relationship, in knowing Him, in feeling, merasakan gerak hatinya, gerak pikirnya, saudara. Seharusnya kita semakin passionate with that. Tapi seringkali the more we know about the Bible, the longer we've been Christians, sometimes we lose that touch and we lose that passion of communing with Him, of building a deeper relationship with Him. Sometimes we thought bahwa we've known Him quite well. Tapi I pray that God, we have that bottomless desire in knowing You more intimately, in knowing You better and better. Sebuah ironinya adalah saya sebut dengan begini, saudara, kalau saya boleh bacakan buat saudara. Jesus died to break the sin of sinners, but quite often the freed sinners often live to break the heart of Jesus. Yesus mati untuk mematahkan masalah dosa, mematahkan dosa setiap daripada kita. Tapi seringkali kita sebagai umat yang berdosa, yang sudah dibenarkan, yang sudah dibebaskan, seringkali kita hidup kita untuk kita melukai dan menghancurkan hati Yesus. Kita seringkali saat kita dibebaskan, kita tidak lagi fokus dengan berpikir bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita seringkali berpikir bahwa saat kita dibebaskan, kita bisa hidup semau kita. Bapak Ibu Saudara, dengar ini, perhatikan ini. Saya dan saudara dibebaskan. Sesungguhnya tidak ada lagi agenda lain selain kita sungguh-sungguh mencoba untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan bukan untuk dibenarkan, karena kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Tapi kita menyenangkan hati Tuhan karena kita tahu bahwa ada pribadi Yesus yang begitu mengasihi kita dengan kasih yang kekal, mati buat kita. Dan oleh sebab itu, He deserves our devotion, He deserves our worship, He deserves our undivided attention, He deserves our affection, He deserves our entirety to serve Him. Message of the cross talks about relationship. It talks big about relationship. Okay, I'm running out of time. Kolose 1 ayat 19 sampai 22. Kita harus secara cepat. Kolose 1 ayat 19 sampai 22. Poin kelima tentang darah Yesus. Kolose 1 ayat 19 sampai 22. Saya bacakan buat saudara. For God was pleased to have all His fullness dwell in Christ, in Him, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Nah, saudara, poin kelima adalah reconciliation. Apa yang darah Yesus lakukan adalah reconciliation, rekonsiliasi. The shedding of Jesus' blood reconciled sinners to God, their Creator, and made them in peace term, mendamaikan mereka dengan Tuhan. Kenapa? Karena sebelum kematian Yesus, kita semua adalah orang yang berdosa. Dan Tuhan benci dosa. Tuhan tidak membenci manusia, Tuhan tidak membenci pendosa, tapi Tuhan membenci dosa. Sehingga membuat kita selalu dalam tanda kutip permusuhan dengan Allah. Makanya kalau dalam perjanjian lama itu selalu dikatakan bahwa istilahnya saat manusia tidak bisa melihat Allah, karena kemuliaan Allah akan menghanguskan manusia yang berdosa. Karena kita adalah orang yang berdosa yang sanggup tidak layak melihat Tuhan, maka kita pasti hangus oleh kemuliaan Tuhan. Kita selalu dalam posisi bermusuhan dengan Tuhan. Maka di ayat ke 20 atau 21 tadi ini dikatakan begini.
once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. Jadi sebelumnya itu kita hidup dengan keinginan yang berdosa, dalam hidup yang penuh dengan keinginan sendiri dan sebagainya. Dan itu membuat kita dalam posisi selalu berlawanan dengan Tuhan. Nah, darah Yesus membawakan pesan bahwa dia merekonsiliasi, dia mendamaikan. Kita tidak lagi dalam posisi bermusuhan dengan Tuhan. Kita sudah didamaikan, saudara. Kita sudah didamaikan. Nah, didamaikan supaya kita apa? Supaya kita semakin bisa dibentuk menjadi semakin serupa dengan dia, supaya kita bisa menjadi mempelai dia, menjadi anak-anak Allah. Dan saudara, ada dua kata yang saya mau drill down di sana. Yang pertama adalah the word making peace. Tadi di ayat yang 19 tadi dikatakan to reconcile to himself to all things by making peace through his blood, dengan mengadakan pendamaian, bahasa Indonesia. Making peace, mengadakan pendamaian. Bahasa aslinya dalam Yunaninya erenopoio. Artinya saudara to make peace, to establish harmony. Jadi saat saudara, apa sih pendamaian itu maksudnya? Untuk membangun harmoni, membangun keselarasan dengan Tuhan. Itu kata kunci dengan mendamaikan. Tuhan ingin kita satu nada, selaras dengan Tuhan. Dan ada satu kata lagi yang kedua, itu adalah kata reconcile. Ada muncul dua kali di sana. But now he has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in his sight, bla bla bla. Jadi saudara, kata reconcile itu ada memperdamaikan. Mirip saudara, apokatalasso, bahasa Yunani. Apokatalasso artinya to reconcile, bukan cuma sebagai to reconcile, but to reconcile completely, memulihkan, merestore, untuk merekonsiliasi secara total, tidak setengah-setengah. Jadi dia punya sebuah tujuan total buat saudara. And to bring back former state of harmony, untuk mengembalikan keselarasan yang semula. Nah, saudara, ada dua aspek di sini. Yang pertama adalah aspek tentang pendamaian. Ini adalah aspek yang saya sebut adalah aspek masa lalu, past in nature. Dengan kata lain begini, bahwa kematian Yesus itu sudah mendamaikan kita, sudah menyelaraskan kita dengan Tuhan. Dengan kata lain, kita yang tadinya bermusuhan, sekarang sudah tidak lagi bermusuhan. Kita sudah dalam posisi berdamai. So there is no more condemnation, there is no guilt, there is no accusation. Tidak lagi tuduhan-tuduhan iblis, tidak ada lagi dakwaan-dakwaan iblis, tidak ada lagi kutuk buat saya dan saudara, karena semua sudah ditanggung di atas kayu salib. Jadi saudara, the reconciliation secara yang pertama, it's past in nature. The death of Jesus sudah membebaskan kita dari situ. Okay? Jadi kita hidup dalam posisi berdamai dengan Tuhan, tidak lagi bermusuhan. Jadi saudara, hari ini kalau ada Anda dari saudara yang merasa Anda terintimidasi, Anda terkondem dalam hidup ini, no more condemnation, no more accusation daripada kita, karena kita sudah didamaikan dengan Tuhan. Tidak ada lagi dari kita yang harusnya berpikir bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan, kita tidak dicintai oleh Tuhan, karena kita sudah didamaikan oleh Tuhan. Nah, yang kedua, second aspect of pendamaian ini yang saya suka dari kata apokatalasso tadi di sana, dikatakan to reconcile completely, to bring back former state of harmony. Yang saya sebut ini, the second aspect adalah present and future in aspect. Kenapa saya bilang present and future? Kalau Anda baca tadi ayat ke-22 tadi, Anda akan bisa mendapat pesan di sini adalah, ini bicara tentang sebuah present and future. But now he has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in his sight, without blemish and free from accusation. Jadi saudara, ini bicara tentang Anda sudah dibenarkan, sudah tidak lagi bermusuhan dengan Tuhan. Yes, Anda sudah didamaikan. Tapi tidak berhenti cuma di dalam tahap kita tidak bermusuhan dengan Tuhan. Kita sudah dalam posisi yang berdamailah dengan Tuhan, tidak lagi bermusuhan. Tapi saudara, Tuhan mau kita sampai dalam tahap kita bercintaan dengan Tuhan. Kita dalam tahap kita berintiman dengan Tuhan. Dalam tahap kita sungguh mencintai, mengasihi, sebuah percintaan dengan Tuhan yang erat, saudara. Dan ini bicara tentang proses berjalannya hidup, saudara ya. Jadi dan saudara perhatikan ini, he has reconciled you to present you holy. Jadi untuk menampilkan kita nanti, dan ini bicara nanti basically, to present you holy in his sight, without blemish, tanpa cacat, tanpa celah, saudara. Jadi saudara, bahwa the death of Jesus has set an aim
buat setiap dari saudara kita, aim kita, tujuannya adalah to be completely presentable. Ingat tadi apokatalasso adalah to reconcile completely, tidak setengah-setengah, tapi kita sampai full, total, kita terpulihkan as holy in His sight, without blemish, free from accusation. Jadi kudus. Jadi ini bicara tentang proses pengudusan, saudara. Jadi ini bicara tentang proses pemulihan, rekonstruksi ulang hidup kita to the former state of harmony. Tadi bahasa aslinya apokatalasso, to bring back former state of harmony. Former state ini bicara adalah saat kita belum berdosa, saat kita dalam satu nada dengan Tuhan, dalam sebuah keselarasan ilahi dengan Tuhan, saudara. Dalam sebuah keselarasan kita bisa memahami secara jelas pikiran, perasaan, hati Tuhan. Kita bisa tenggelam di sana secara mendalam, saudara. Jadi, saudara, kita dibenarkan, kita tidak lagi bermusuhan dengan Tuhan, tapi Tuhan mau punya aim yang khusus nanti supaya kita to be completely presentable, supaya nanti di hari nanti menjelang di akhir nanti, Bapak Ibu Saudara, kita bisa presentable, kita bisa complete, kita ditunjukkan di hadapan Tuhan. Ini loh ciptaan baru, tidak bercacat celah, kudus. How amazing is that? Jadi saudara, saat kita bicara pendamaian, bukan cuma sebatas berdamaian, oh kita dicintai Tuhan, oh yes kita dicintai Tuhan. Kita tidak lagi bermusuhan, tapi kita harus sungguh-sungguh kita dicintai Tuhan dan kita mencintai Tuhan. Kita harus masuk dalam sebuah romantika, percintaan yang mendalam dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu urusan kita, perkara hidup kita setiap hari. This is what holiness is all about. Jadi pesan karya salib, pesan Jumat Agung bicara tentang pesan pengudusan, pesan pemulihan di sana, pesan rekonstruksi untuk kita semakin dikuduskan di hadapan Tuhan. Sesungguhnya ini adalah a state of sinlessness. Kenapa, saudara? It's a life that is so in tune with God's harmony. Sebuah kehidupan yang sangat selaras, satu nada dengan Tuhan. Jadi 5 hal di situ ya, saudara. Jadi ada 5 hal yang darah Yesus kerjakan. Propitiation, justification, redemption, restoration, and reconciliation. Jadi saya tutup dengan ini. Kita sudah dengar bahwa karya salib Tuhan bukan karya salib yang abal-abal. Darah Yesus bukan darah yang abal-abal. Bukan sebuah perkara yang recehan, saudara. Itu perkara yang punya implikasi luar biasa. Kematian Yesus membawa sebuah sejarah baru atas the entire humanity. Kematian Tuhan Yesus memberikan kita sebuah jalan alternatif yang baru, sebuah jalur realita yang baru yang kita bisa hidupi, yang kita bisa pilih, saudara, untuk kita bisa bilang, saya mau hidup menjadi seperti Yesus. Tanpa karya salib Tuhan, kita semua menuju maut yang sama. Tapi dengan karya salib Tuhan ada, kita mempunyai pilihan, kita diberikan kesempatan untuk kita bisa menjadi anak-anak Allah, to share that sort of likeness and image of Jesus Christ. Dan saya rasa itu cukup untuk memberikan kita sebuah alasan yang kuat hari ini bahwa hey, kita adalah umat milik Tuhan. It is Good Friday today, kita sebut sebagai Jumat Agung. It is Good Friday. It is good for us because it was a horror Friday back then, kalau saya boleh sebut dengan itu, karena ada Yesus yang mati sebagai ganti kita. Jadi saudara, saya berdoa ambil pesan Tuhan ini. Saya berdoa bisa menjadi sebuah rema dalam hidup saya dan saudara. Sebentar lagi kita akan masuk dalam dalam perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pastor Andi. Saya berdoa jadikan momen ini perjamuan kudus yang kita lakukan di rumah masing-masing. This is the first time we are doing it. Tapi saya berdoa we don't lose the sanctity of it. We don't lose that sense of solemnness in us. Jadi persiapkan saudara roti dan anggur saudara, dan masuki perjamuan kudus ini dengan mindset yang baru. Renungkan apa yang dia sudah buat. It's an amazing act that He's done on the cross. Propitiation, justification, restoration, the reconciliation with us, supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Dia. Mari tutup matamu, kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya serahkan langsung kepada Pastor Andi. God bless. Saya bersyukur hari ini kita semua bisa berkumpul bersama kembali. Saya bersyukur hari ini juga kita bisa beribadah bersama, beribadah Jumat Agung or Good Friday. Saya bersyukur
saya bisa bersama-sama saudara malam hari ini untuk bersama-sama memperingati hari kematian Tuhan, hari Tuhan Yesus disalib. Saya mau ajak sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman, saya mau ajak saudara, kita semua untuk melakukan perjamuan kudus. Buat saudara-saudara yang belum mempersiapkan roti dan anggur, saudara boleh pergunakan waktu-waktu ini sembari saya membagikan sebuah message untuk mempersiapkan perjamuan kudus kita. Ada satu hal yang kita harus ingat dari peristiwa Jumat Agung atau Good Friday ini. Satu hal di mana Tuhan Yesus pada saat itu diserahkan untuk disalib. Peristiwa di mana buat orang-orang itu adalah sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan. Di mana mereka pada saat itu menumpukan harapannya kepada Tuhan, kepada Yesus. Pada saat itu ketika Yesus tidak berdaya, seakan-akan dibuat tidak berdaya, akan diserahkan untuk disalib. Semua orang syak hatinya, semua orang seakan-akan tidak siap menerima kenyataan itu. Semua orang menangis, tapi tidak ada yang berani mengakui bahwa mereka adalah pengikut Tuhan, mereka adalah pengikut Yesus. Semua meninggalkan Dia satu persatu. Semuanya berani melihat dari kejauhan. Mereka semua seakan-akan kehilangan harapan atas apa yang terjadi, atas apa yang mereka sudah imajinasikan, apa yang sudah mereka bayangkan selama ini, yang mereka tumpukan harapannya kepada Yesus. Seakan-akan semua itu hilang, semua itu tidak terjadi. Tapi Yesus punya rencana lain, Allah Bapa punya rencana lain atas itu. Harapan selalu ada dalam kemenangan Yesus di kayu salib. Harapan yang selalu ada buat kita semua. Sama seperti hari ini, kita seakan-akan kehilangan harapan. Kita seakan-akan bertanya, kemana Yesus, kemana Allah, kemana Tuhan, kenapa Engkau biarkan semua ini terjadi atas dunia ini. Kita semua seakan-akan kehilangan harapan. Tapi Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus bersama kita. Tuhan Yesus yang bangkit, Dia ada bersama kita terus memberikan harapan. Dan Dia memberikan message bahwa engkau di dunia ini bukan untuk selamanya. Engkau di dunia ini untuk mempersiapkan hatimu, untuk membersihkan pikiranmu, untuk bisa bersama-sama pergi ke tempat di mana Yesus telah mempersiapkan terlebih dahulu untuk kita semua. Mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya mau ajak saudara, angkat roti saudara, ucap syukur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini peringatan atas tubuh Kristus yang seharusnya tidak mengalami semua itu. Yang tidak berdosa harus dibuat seakan-akan berdosa. Bagi saya dan saudara. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Saya undang saudara, angkat cawan saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya,
menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Roti dan anggur jadi pengingat kita akan eksistensi Tuhan 2000 tahun yang lalu. Kalau kita masih hadirkan Tuhan, kalau masih kita lakukan perjamuan kudus sampai hari ini, itu jadi peringatan akan eksistensi Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Selalu ada harapan, dunia ini bukan rumahmu. Terus hidup buat Tuhan, cari Tuhan, cari keinginan Tuhan, bersyukur atas segala hal, lakukan, kasihilah sesamamu seperti yang Tuhan mau.